Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini gue mau sedikit sharing atau sedikit membahas mengenai dasar dari pemrograman Arduino dengan menggunakan simulasi Proteus ya. Jadi software yang kita pakai Proteus dan Arduino IDE. Nah, untuk dasar pemrograman Arduino itu atau codingan yaitu lampu LED flip-flop atau lampu LED nyalanya bergantian gitu. Jadi nyala mati seperti itulah. Nah, pertama-tama kita bikin rangkaiannya dulu di Proteus. Jadi Proteus ini bisa digunakan untuk simulasi, juga bisa digunakan untuk membuat PCB layout. Ya, seperti itu. Kita buat project baru ya. Oke, tunggu dulu. Nah, di sini ada nama project. Nah, nama project, kemudian path-nya. Untuk nama projectnya bebas. Nah, di sini kan mau bikinnya lampu LED flip-flop ya. Kita kasih nama LED flip-flop aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau simpan di mana nih? Di mana ya? Ya, di mana aja deh lah. Langsung aja next aja di next. Nah, kemudian landscape-nya, tentuin landscape-nya dulu. Nah, landscape-nya gue mau pakai yang A4. Kemudian next aja. Kemudian next. Oke, finish. Nah, jika sudah masuk ke halaman seperti ini, kita tentukan dulu part-partnya, part yang kita butuhkan. Nah, pertama-tama kita butuh Arduino-nya dulu. Nah, ini dia Arduino Uno. Arduino Uno. Nah, jadi teman-teman kalau baru install Proteus tuh biasanya nggak ada board Arduino ya, nggak ada part buat board Arduino. Jadi biasanya ya nambahin library lagi buat Arduino-nya itu. Kemudian resistor. Gue mau pakai yang 100 ohm. Kemudian tentunya lampu LED ya. Nah, setelah udah kita tentukan part-partnya, kemudian kita masukkan ke layar sini lampunya. Oke. Kemudian resistornya di sini aja lah ya. Oke. Ini zoom dulu. Nah, di sini untuk lampu LED-nya gue mau pasang di pin 13. Jadi dari pin 13 nyambung ke resistor, dari resistor ke lampu LED. Nah, di sini kan baru pasa doang ya, tegangan doang. Nah, kita perlu nolnya atau groundnya. Nyari di sini ground. Kemudian kita connect. Nah, simple bukan? Jadi rangkaiannya seperti ini aja untuk flip-flop. Nah, setelah itu kita masuk ke Arduino. Nah, pertama kali kita buka software Arduino, itu bakal muncul void setup dan void loop. Nah, void setup itu dia akan perintah yang kita buat di void setup itu perintahnya akan bekerja satu kali aja, satu kali ya. Nah, sedangkan void loop ini perintah yang kita buat di void loop itu akan bekerja terus-menerus selama board Arduino-nya itu masih diberi suplai tegangan seperti itu. Nah, nanti kita buktikan ya. Nah, kita buat dulu untuk perintah LED flip-flopnya. Konstanta sorry
integer sama dengan 13. Nah, di pin 13 sesuaikan pin 13. Oke. Setelah itu LED. Oh, sorry. Nah, gitu. LED output. Nah, kalau teman-teman baru mau belajar, itu belajar pengkodingan ya, atau ya perangkat elektronika lah, atau pemrograman, harus tahu dulu perangkat mana yang merupakan perangkat output dan mana yang perangkat input, seperti itu. Jadi harus tahu dulu ya. Nah, perangkat output tuh ya terdiri dari lampu LED, relay, limit switch, dan lain-lain. Nah, kalau perangkat input itu bisa push button, terus limit switch tuh perangkat input termasuknya. Limit switch, terus sensor-sensor, nah itu termasuk perangkat input. Kalau perangkat output ya LED, relay, sama ya, dan yang lain lah, seperti itu. Setelah itu kita buat perintah. Nah, tadi kan gue sempat singgung, kalau bikin perintah di void setup itu dia akan bekerja satu kali aja. Jadi kayak misal ini lampu LED ini akan hidup ya, jadi hidup 3 detik misal. Setelah itu mati 3 detik. Nah, setelah mati dia tidak akan hidup lagi gitu. Nah, kita buktikan ya. Kita buat program di void setup. Setiap akhir sketch atau coding harus diberi tanda titik dan koma seperti ini. Kemudian, nah di sini kan, jadi cara bacanya, lampu LED dia akan hidup high atau diberi tegangan 5 volt dengan durasi, kita buat delaynya 500 aja lah ya, 500 millisecond, jadi satuannya millisecond. Kemudian ini kita copy aja, Ctrl C dan Ctrl V, ini ganti kondisi mati atau low, atau diberi tegangan 0 volt, atau tidak ada tegangan, seperti itulah. Nah, kita buktikan ya, kalau kita bikin program atau bikin perintah di void setup, dia akan bekerja kan satu kali. Kita buktikan, verify dulu atau compile. Ini udah save aja. Oke, tunggu dulu. Nah, sembari nunggu ya, enaknya sih bikin kopi sembari ngerokok kan, biar nyantai gitu, jadi jangan terlalu tegang dan kaku gitu kan. Kalau belajar tuh enaknya nyantai, relax. Nunggu dulu ya, sabar. Jadi untuk verify ini atau compile ini fungsinya untuk mengetahui, nah, sketch atau codingan yang kita buat itu ada error atau enggak, ada masalah atau enggak. Jadi kalau ada error, di sini ada ketahuan nih, nanti di sini ada perintahnya. Di sini terdapat errornya di mana? Nah, itu ketahuan. Lumayan lama. Ini kan udah, berarti ini artinya udah selesai, done compile, berarti udah selesai. Nah, untuk menghubungkan software Arduino IDE ke Proteus itu, kita harus copy paste ini dulu. Nah, ini nih yang ada hex.
InnoHex. Nah, kita copy ya, copy, kemudian masuk ke Proteus. Nah, untuk board Arduino-nya kita klik 2 kali. Kemudian yang tadi kita copy, kita pastekan di sini. Setelah itu oke. Nah, ini jadi program atau codingan yang udah kita buat di sini di Arduino IDE itu udah tersimpan di sini codingannya, perintahnya lah. Nah, kita coba nyalakan ya, atau kita simulasikan. Nah, ini hidup selama setengah detik, kemudian mati selama setengah detik. Udah, habis itu udah. Jadi satu kali jalan doang gitu. Karena kita buatnya di void setup. Beda halnya dengan kita buat di void loop. Kita coba ya. Kita coba buat di void loop. Ini kita pindahin Ctrl X, kemudian Ctrl V. Nah, misal ada pertanyaan, Bang, kalau perintah yang ini nih itu akan terbaca nggak sama Arduino? Jadi untuk sket yang kasih garis miring 2 ini dia tidak akan membaca. Jadi fungsi untuk komentar aja, jadi mengetahui lah. Kayak misal kamu mau belajar, kita baru-baru belajar, misalnya gitu kan. Misalnya di sini kasih tulisan belajar Arduino. Belajar Arduino. Nah, ini dia tidak akan terbaca oleh Arduino. Nah, karena diberi garis miring seperti ini. Nah, ini tadi kembali ke void loop ya. Nah, kita buktikan nih. Nah, sket yang kita buat atau perintah yang kita buat di void loop. Kita coba ya. Compile lagi. Biasa nunggu lagi. Sembari nunggu ngopi dulu. Nah, jadi ingat ya cara bacanya atau cara buatnya. Konstanta integer lampu LED untuk alamatnya dipasang di pin 13 di pin digital lah. Jadi ini termasuk pin digital 0 sampai 13 tuh untuk pin digital. Jadi digital itu ya hanya 0 volt, 5 volt. Jadi high, low atau 1 dan 0 untuk digital. Nah, kemudian pin mode LED. Nah, itu termasuk output inisialnya untuk ya termasuk perangkat output seperti itu. Kemudian untuk perintahnya di sini. Nah, lampu LED hidup high diberi tegangan 5 volt selama 500 milidetik atau setengah detik. Kemudian lampu LED akan mati selama setengah detik gitu. Nah, ini udah down compile. Kita copy paste lagi yang tadi, yang InnoHex. Nih, yang ini ya, jangan yang lain yang di copy. Ctrl C, kemudian kita dapat ini di open dulu. Double klik, kita copy lagi di sini. Ini hapus. Ctrl V, kemudian tekan OK. Nah, ini udah. Nah, kita buktikan ya, kita simulasikan lagi. Simulasikan. Nah, dia akan nyala terus-menerus nih kalau bikin perintah atau sketnya di void loop. Nah, kan? Dia akan nyala setengah detik, kemudian mati setengah detik, kemudian akan nyala lagi setengah detik lagi. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, mungkin teman-teman mau nyoba nih gitu kan, mau nyoba bikin 3 lampu LED gitu. Ya, bisa, tinggal kita rubah aja. Jadi jangan sama ya,
untuk alamatnya. Jadi misal kayak gini, misal gue buat ya, kita ini aja biar cepat lah. Misal gue mau bikin 3 lampu di pin 12, kemudian di pin 11. Nah, untuk lampu LED-nya ini harus dibedakan. Jadi jangan LED, harus ada yang membedakan lah. Jadi sini gue coba ya gue pakai ya LED 1 lah gitu, LED 2. Kemudian untuk ini juga sama, kita copy aja. Nah ini juga sama nih, kita kasih tulisan yang berbeda, lampu LED 1, LED 2. Nah untuk perintahnya juga sama nih, kita copy, paste. Nah biar nggak bingung, biar nggak ya ruwet kayak gini, kita kasih jarak aja, kasih jarak. Nah ini untuk lampu LED 1 yang ada di pin ini, yang ada di pin 13, perintah yang ada di pin 13, ini yang ada di pin 12, pin 11, 2, 3, sorry, ini masih 1, ini 2, ini 2. Nah gitu. Nah kita coba ya pakai 3 lampu. Ini kita ini dulu, kemudian ini kita stop dulu, kita tambahin pakai 3 lampu, balik lagi ke sini, pasang lagi, wiring lagi, rangkaian lagi, resistornya ini di pin 12, ini pin 11, nah untuk nolnya ya tinggal campur aja. Nah ya, nah ini sketnya udah dibuat ya, kemudian verify lagi, tunggu sampai down compile lagi. Jadi pemrograman Arduino tuh atau codingan Arduino tuh ya sensitif, jadi salah penulisan ya error, terus salah huruf kecil dan besarnya juga nggak sama, misal LED-nya di sini besar, di sininya LED-nya kecil, nah itu akan error. Makanya harus benar-benar ya teliti lah, pastikan penulisannya itu sama, sesuai dengan yang perintah yang di sini dan di sini dan yang lainnya. Kita nunggu, sembari nunggu kita ngopi lagi. Oke, selesai. Down compile. Biasa, kita copy lagi. Ya, copy terus lah ya. Kuat-kuat lambung aja. Copy. Ctrl C. Masuk Proteus, double klik lagi. Ini kita hapus. Ctrl V. Jadi setiap perubahan sketch atau codingan dihapus lagi, terus copy lagi, seperti itu. Kemudian oke. Nah ini baru kita simulasi, kita coba klik. Nah ini buat dengan 3 lampu, jadi nyalanya bergantian.
Kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video sekarang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang baru belajar mengenai pemrograman Arduino. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penjelasan. Sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.